Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sofia Askia, Cindy Nurwati, dan Maria Prajna Paramita. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang siklus akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan serta dapat diterima secara umum didasari pada prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik yang tercakup dalam ruang lingkup akuntansi. Aturan penyusunan ini disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan. Dalam pengertian lain, siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tertentu, dimulai dari penjurnalan transaksi, pemindah bukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode, termasuk mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Tahapan atau alur proses siklus akuntansi dikelompokkan dalam 3 tahap. Pertama, pencatatan dan penggolongan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi dan bukti catatan, kemudian memindah bukukan atau posting pencatatan tersebut dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Kedua, tahap pengikhtisaran. Tahap ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain penyusunan raca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja yang disebut worksheet atau raca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan raca saldo serta penutupan, dan pembuatan ayat jurnal pembalik. Tahap terakhir yaitu pelaporan atau penyajian yang terdiri dari laporan kinerja atau surplus defisit, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Urutan perancangan komponen siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Pertama, format laporan keuangan. Kedua, daftar akun. Ketiga, perkiraan buku besar. Keempat, perkiraan buku pembantu. Kelima, jurnal voucher dan jurnal khusus. Dan yang terakhir, dokumen-dokumen sumber. Urutan siklus akuntansi ini menunjukkan posisi strategis dari chart of account atau daftar akun. Tahapan-tahapan siklus akuntansi secara rinci dijelaskan dalam slide berikut. Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal setiap terjadi transaksi secara kronologis.
tembusan bukti-bukti pembukuan dibukukan ke dalam buku pembantu setiap terjadi transaksi. Setiap bulan atau periode tertentu, buku jurnal dijumlah dan dibukukan ke akun-akun dalam buku besar. Kemudian, setiap akhir periode disusun laporan keuangan berdasarkan akun-akun dalam buku besar. Ketika melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus pengukuran merupakan dua hal yang penting. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui dan dicatat. Sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban apa saja yang akan diakui dalam neraca. Ada dua basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan keuangan, yaitu basis kas dan basis akrual. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam neraca. Lain halnya ketika basis akrual yang digunakan. Transaksi akan dicatat jika secara ekonomi sudah terjadi tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya, dengan basis kas akrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam neraca tidak hanya akun kas saja, namun semua sumber daya yang dimiliki, utang, dan ekuitas sehingga informasi yang disajikan lebih komprehensif dibandingkan pencatatan keuangan menggunakan basis kas. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan atau stewardship. Kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah antara lain: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional, serta memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Berikut adalah gambaran contoh soal. Yayasan Maju Bersama merupakan suatu yayasan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2005 dan bergerak dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan profesionalitas UKM yang ada di sekitar Kota Depok. Yayasan melihat banyak UKM yang sebenarnya berpotensi besar untuk berkembang menjadi perusahaan lebih besar, namun terbentur permasalahan sumber daya manusia atau profesionalisme dan kurangnya jaringan dalam pemasaran produk. Yayasan bertujuan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan jalan mendorong terciptanya UKM baru. Visi dari yayasan ini adalah memberdayakan UKM sebagai penggerak ekonomi mikro dengan misi mendorong terciptanya UKM baru, meningkatkan profesionalitas UKM, serta memperkuat jaringan antar sesama UKM. Melalui program kerja, antara lain sosialisasi UKM dengan program seminar kewirausahaan,
pelatihan dengan program pelatihan pemasaran keuangan dan manajemen produksi, serta pengembangan jaringan dengan program pertemuan UKM dan studi banding. Untuk membiayai kegiatan tersebut, yayasan menyusun anggaran sebagai berikut. Pertama, anggaran operasional yang terdiri dari belanja gaji senilai 120 juta, belanja barang 40 juta, belanja listrik, air, dan telepon 10 juta, dengan total nilai anggaran operasional 170 juta. Anggaran kegiatan yang terdiri dari seminar kewirausahaan senilai 10 juta, pelatihan pemasaran 15 juta, pelatihan keuangan 12.500.000, pelatihan manajemen produksi 7.500.000, pertemuan UKM 5 juta, studi banding 15 juta, dengan total anggaran kegiatan 65 juta. Jadi total anggaran keseluruhan adalah 235 juta rupiah. Dalam mengadministrasikan pelaksanaan anggarannya, yayasan membuat pembagian dana menjadi 1. Dana terikat, 2. Dana tidak terikat. Pada awal tahun anggaran tersebut, saldo kas dana terikat adalah 15 juta dan dana tidak terikat 10 juta. Transaksi pada yayasan dijelaskan sebagai berikut. Tanggal 5 Januari, diterima bantuan pemerintah sebesar 70 juta dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM. Tanggal 6 Januari, diterima sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Depok sebesar 8 juta untuk pembangunan jaringan UKM. Tanggal 7 Januari, dibayarkan gaji staf karyawan sebesar 9 juta. Tanggal 11 Januari, yayasan mengadakan seminar kewirausahaan di Hotel Aneka Wiyata menghabiskan dana sebesar 4.500.000. Tanggal 12 Januari, diterima pendaftaran dari peserta seminar kewirausahaan sebesar 2 juta. Tanggal 13 Januari, yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai 10 juta. Tanggal 15 Januari, dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat yayasan untuk 2 tahun ke depan sebesar 15 juta. Tanggal 20 Januari, diterima uang pinjaman dari bank sebesar 50 juta yang akan jatuh tempo bulan Juni tahun depan. Tanggal 23 Januari, dibayar tagihan air, telepon, listrik untuk bulan Desember tahun lalu sebesar 1.500.000. Tanggal 25 Januari, dibeli alat tulis kantor sebagai perlengkapan sekretariat yayasan untuk 6 bulan ke depan senilai 2 juta. Tanggal 30 Januari, mengadakan kegiatan pertemuan UKM 1 yang menghabiskan dana senilai 3 juta, serta pada tanggal 31 Januari diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah 9 juta. Diminta, catatlah transaksi tersebut ke dalam dana yang telah ditentukan dengan menggunakan basis kas, basis akrual, dan basis kas yang dimodifikasi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Cindy Nurmawati.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sofia. Tahap selanjutnya adalah penjurnalan. Berikut akan diilustrasikan penjurnalan dengan 3 basis akuntansi yang berbeda-beda, yaitu basis kas, basis akrual, dan basis kas yang dimodifikasi. Basis yang pertama yaitu basis kas. Pada tanggal 5 Januari, diterima bantuan dari pemerintah sebesar 70 juta dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM. Maka jurnalnya adalah kas 70 juta pada pendapatan dana terikat 42 juta, pendapatan dana tidak terikat 28 juta. Penerimaan bantuan dari pemerintah akan menambah kas yayasan sebesar 70 juta, karena ada ketentuan penggunaan untuk membiayai pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM sebesar 60% dari penerimaan ini diakui sebagai pendapatan bagi dana terikat, sementara sisanya akan diakui sebagai pendapatan bagi dana tidak terikat. Penerimaan ini akan dicatat oleh yayasan dengan mendebet kas sebesar 70 juta serta mengkredit pendapatan dana terikat 42 juta dan pendapatan dana tidak terikat 28 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari diterima sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Depok sebesar 8 juta untuk pembangunan jaringan UKM. Jurnalnya adalah kas sebesar 8 juta pada pendapatan dana terikat 8 juta. Penerimaan sumbangan sebesar 8 juta ini sudah ditentukan penggunaannya untuk pembangunan jaringan UKM, sehingga yayasan mengakuinya sebagai pendapatan bagi dana terikat. Pencatatan akan dilakukan dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan dana terikat sebesar 8 juta. Pada tanggal 7 Januari dibayarkan gaji staf dan karyawan sebesar 9 juta. Maka jurnalnya adalah belanja gaji dana tidak terikat 9 juta pada kas 9 juta. Pembayaran gaji karyawan akan mengurangi kas yayasan dan menambah belanja gaji. Pembayaran ini menggunakan dana tidak terikat, sehingga yayasan akan mencatat transaksi ini dengan mendebet belanja gaji dana tidak terikat dan mengkredit kas sebesar 9 juta. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari, yayasan mengadakan seminar kewirausahaan di Hotel Aneka Wiyata dan menghabiskan dana sebesar 4.500.000. Jurnalnya adalah belanja kegiatan dana terikat 4.500.000 pada kas 4.500.000. Kegiatan seminar kewirausahaan ini dibiayai dengan menggunakan dana terikat, sehingga yayasan mencatat transaksi dengan mendebet belanja kegiatan dana terikat dan mengkredit kas sebesar 4.500.000. Pada tanggal 12 Januari diterima uang pendaftaran dari peserta seminar kewirausahaan sebesar 2 juta. Jurnalnya adalah kas 2 juta pada pendapatan dana terikat 2 juta. Karena seminar kewirausahaan ini merupakan salah satu program dari yayasan, maka uang pendaftaran yang diterima digolongkan ke dalam dana terikat. Pada tanggal 13 Januari, yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai 10 juta. Jurnalnya adalah belanja kendaraan dana tidak terikat 10 juta pada kas 10 juta. Karena kendaraan ini digunakan untuk kegiatan operasional yayasan sehingga digolongkan ke dalam dana tidak terikat.
pada tanggal 15 Januari dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat yayasan untuk 2 tahun ke depan sebesar 15 juta. Jurnalnya adalah belanja sewa dana tidak terikat 15 juta pada kas 15 juta. Pembayaran biaya sewa gedung sekretariat yayasan ini menggunakan dana tidak terikat, sehingga transaksi akan dicatat oleh yayasan dengan mendebet belanja sewa dana tidak terikat sebesar 15 juta dan mengkredit kas sebesar nilai yang sama. Selanjutnya, pada tanggal 20 Januari, diterima uang pinjaman dari bank sebesar 50 juta dan akan jatuh tempo bulan Juni tahun depan. Jurnalnya adalah kas 50 juta pada pendapatan dana tidak terikat 50 juta. Karena pihak bank ini tidak menentukan penggunaan uang pinjaman, maka yayasan mencatat penerimaan pinjaman dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan dana tidak terikat sebesar 50 juta. Akan tetapi, jika bank memberikan ketentuan penggunaan pinjaman, maka yayasan harus mengkredit pendapatan dana terikat. Pada tanggal 23 Januari, dibayar tagihan air, telepon, dan listrik untuk bulan Desember tahun lalu sebesar 1.500.000. Jurnalnya adalah belanja listrik, air, telepon, dana tidak terikat sebesar 1.500.000 pada kas 1.500.000. Karena pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon ini digolongkan ke dalam dana tidak terikat, sehingga yayasan akan mendebet belanja listrik, air, dan telepon dana tidak terikat dan mengkredit kas sebesar 1.500.000. Pada tanggal 25 Januari, dibeli alat tulis kantor sebagai perlengkapan sekretariat yayasan untuk 6 bulan ke depan senilai 2 juta. Karena belanja ATK ini pengeluarannya menggunakan dana tidak terikat, sehingga jurnalnya adalah belanja ATK dana tidak terikat 2 juta pada kas 2 juta. Tanggal 30 Januari mengadakan kegiatan pertemuan UKM 1 yang menghabiskan dana 3 juta. Jurnalnya adalah belanja kegiatan dana terikat 3 juta pada kas 3 juta. Karena kegiatan pertemuan UKM 1 yang diadakan oleh yayasan dibiayai dengan dana terikat, sehingga di jurnal dengan mendebet belanja kegiatan dana terikat dan mengkredit kas sebesar 3 juta. Pada tanggal 31 Januari diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah 9 juta. Untuk transaksi tanggal 31 Januari ini tidak ada penjurnalan, karena pada basis kas hanya mencatat transaksi yang melibatkan arus masuk atau arus keluar kas. Transaksi di atas pada tanggal 31 Januari ini tidak melibatkan arus masuk atau keluar kas, sehingga yayasan tidak melakukan penjurnalan atas transaksi tersebut. Setelah semua transaksi yang dilakukan oleh yayasan sudah dijurnal, maka langkah selanjutnya adalah membuat neraca. Yayasan mengklasifikasikan ekuitas dana menjadi dana tidak terikat dan juga dana terikat. Komponen pertama dari neraca adalah aktiva. Dari jurnal yang sudah dibuat sebelumnya, yang termasuk ke dalam aktiva adalah akun kas. Akun kas untuk dana tidak terikat sebesar 50.500.000, sedangkan untuk dana terikat sebesar 59.500.000. Sehingga diperoleh total aktiva untuk dana tidak terikat 50.500.000 dan total aktiva untuk dana terikat 59.500.000. Komponen selanjutnya adalah kewajiban dan ekuitas dana. Karena dari jurnal yang sudah dibuat sebelumnya tidak ada
kewajiban, maka kita langsung ke ekuitas dana. Ekuitas dana untuk dana tidak terikat sebesar 50.500.000 dan dana terikat 59.500.000. Ekuitas dana ini dicatat sebesar saldo akhir dari ekuitas dana. Perhitungan saldo akhir ekuitas dana tidak terikat maupun dana terikat akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian total dari kewajiban dan ekuitas dana sebesar 50.500.000 untuk dana tidak terikat dan 59.500.000 untuk dana terikat. Selanjutnya adalah membuat laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini terdiri dari pendapatan dan juga belanja-belanja yang dilakukan oleh yayasan. Pendapatan untuk dana tidak terikat yaitu sebesar 78 juta, sedangkan untuk dana terikat sebesar 52 juta. Belanja gaji sebesar 9 juta ini digolongkan ke dalam dana tidak terikat. Untuk belanja kendaraan sebesar 10 juta juga digolongkan dana tidak terikat. Belanja sewa gedung 15 juta termasuk dana tidak terikat. Belanja listrik, air, dan telepon termasuk dana tidak terikat. Belanja ATK juga termasuk dana tidak terikat sebesar 2 juta. Sedangkan untuk belanja kegiatan 7.500.000 termasuk ke dalam dana terikat. Sehingga diperoleh surplus dana tidak terikat sebesar 40.500.000, sedangkan surplus untuk dana terikat sebesar 44.500.000. Selanjutnya untuk transfer masukan dan juga transfer keluaran. Di sini nilai transfer masukan dan juga transfer keluarannya kosong. Transfer ini dilakukan ketika terdapat kelebihan surplus atau misalnya yayasan melakukan sebuah kegiatan menggunakan dana terikat, akan tetapi kas dalam dana terikat ini tidak mencukupi sehingga memerlukan transfer dari dana tidak terikat. Apabila melakukan transfer dari dana tidak terikat ke dana terikat, maka di dalam laporan aktivitas ini, maka di kolom dana tidak terikat ini nominalnya akan dicatat di transfer keluaran, sedangkan untuk dana terikat nominal akan dicatat di transfer masukan. Selanjutnya diperoleh penambahan ekuitas dana tidak terikat sebesar 40.500.000, sedangkan penambahan ekuitas dana terikat sebesar 44.500.000. Selanjutnya adalah perhitungan saldo akhir ekuitas dana tidak terikat, dan juga dana terikat. Saldo awal dari dana tidak terikat sudah diketahui sebesar 10 juta pada awal sebelum terjadinya transaksi tadi, kemudian ditambah dengan penambahan ekuitas dana yang sudah dihitung di slide sebelumnya sebesar 40.500.000, sehingga diperoleh saldo akhir 50.500.000 untuk dana tidak terikat. Kemudian saldo awal untuk dana terikat sebesar 15 juta ditambah penambahan ekuitas dana sebesar 44.500.000 sehingga diperoleh saldo akhir 59.500.000. Basis akuntansi yang kedua adalah basis akrual.
Pada tanggal 5 Januari diterima bantuan dari pemerintah sebesar 70 juta dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM. Penjurnalan untuk tanggal 5 Januari ini baik menggunakan basis kas maupun basis akrual yaitu sama, dengan menjurnal kas 70 juta pada pendapatan dana terikat 42 juta dan pendapatan dana tidak terikat 28 juta. Pada tanggal 6 Januari diterima sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Depok sebesar 8 juta untuk pembangunan jaringan UKM. Jurnalnya adalah kas 8 juta pada pendapatan dana terikat 8 juta. Penerimaan sumbangan untuk pembangunan jaringan UKM ini diakui sebagai pendapatan dana terikat. Pada tanggal 7 Januari dibayarkan gaji staf dan karyawan sebesar 9 juta. Penggunaan dana untuk belanja gaji ini termasuk ke dalam dana tidak terikat, sehingga jurnalnya adalah belanja gaji dana tidak terikat pada kas sebesar 9 juta. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari, Yayasan mengadakan seminar kewirausahaan di Hotel Aneka Wiyata dan menghabiskan dana sebesar 4.500.000. Pengeluaran untuk kegiatan seminar kewirausahaan tersebut menggunakan dana terikat, sehingga jurnalnya adalah belanja kegiatan dana terikat pada kas 4.500.000. Pada tanggal 12 Januari diterima pendaftaran dari peserta seminar kewirausahaan sebesar 2 juta. Penerimaan uang pendaftaran peserta seminar akan diakui sebagai pendapatan bagi dana terikat, sehingga jurnalnya adalah kas pada pendapatan dana terikat sebesar 2 juta. Pada tanggal 13 Januari, Yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai 10 juta. Jurnalnya adalah kendaraan pada kas 10 juta. Pembelian motor untuk kendaraan operasional ini akan dicatat sebagai debit akun kendaraan dan kredit akun kas. Berbeda dengan basis kas, di mana transaksi tanggal 13 Januari ini akan langsung diakui sebagai belanja kendaraan, akan tetapi pada penggunaan basis akrual ini akan diakui sebagai aktiva yang dibeli, yaitu kendaraan. Pada tanggal 15 Januari dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat yayasan untuk 2 tahun ke depan sebesar 15 juta. Jurnalnya adalah sewa dibayar di muka pada kas 15 juta.
Pembayaran biaya sewa gedung untuk 2 tahun ke depan ini akan diakui oleh yayasan sebagai sewa dibayar di muka, yang merupakan aktiva. Yayasan mencatat transaksi ini dengan mendebit sewa dibayar di muka dan mengkredit kas sebesar 15 juta. Kemudian pada akhir tahun nanti akan dilakukan penyesuaian untuk mencatat belanja sewa yang benar-benar atau secara substansi menjadi beban tahun ini, yaitu belanja sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Sewa 15 juta tersebut adalah digunakan untuk 2 tahun, sehingga yang akan kita akui sebagai belanja sewa yang sudah benar-benar terjadi mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember atau selama 1 tahun, yaitu sebesar 7.500.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari diterima uang pinjaman dari bank sebesar 50 juta yang akan jatuh tempo bulan Juni tahun depan. Jurnalnya adalah kas pada utang bank sebesar 50 juta. Berbeda dengan basis kas, penggunaan basis akrual langsung mengakui utang yang diperoleh dari bank dengan mengkredit akun utang bank. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Maria. Pada tanggal 23 Januari, dibayar tagihan air, telepon, dan listrik untuk bulan Desember tahun lalu sebesar Rp1.500.000. Dengan jurnal sebagai berikut. Belanja listrik, air, telepon, dana tidak terikat sebesar Rp1.500.000 pada beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000. Maka ketika dilakukan pembayaran pada bulan Januari tahun ini, jurnalnya adalah beban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000 pada kas sebesar Rp1.500.000. Karena basis akrual mendasarkan pencatatan pada timbulnya hak atau kewajiban, maka beban listrik, air, dan telepon pada tahun lalu tetap dicatat walaupun belum dibayar. Pencatatan beban tersebut menimbulkan beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Ketika beban tersebut dibayar, maka yayasan mencatat transaksi tersebut dengan mendebitkan beban yang masih harus dibayar dan mengkreditkan kas sebesar Rp1.500.000. Lalu pada tanggal 25 Januari, dibeli alat tulis kantor atau ATK sebagai perlengkapan sekretariat yayasan untuk 6 bulan ke depan senilai Rp2 juta dengan jurnal sebagai berikut. Perlengkapan ATK sebesar Rp2 juta pada kas sebesar Rp2 juta. Pembelian ATK akan dicatat oleh yayasan dengan mendebit perlengkapan ATK dan mengkreditkan kas sebesar Rp2 juta. Pencatatan ini berbeda dengan basis kas yang mendebitkan belanja ATK. Perbedaan ini muncul karena fokus pengukuran yang digunakan dalam basis kas adalah arus masuk atau keluar kas. Sementara basis akrual mendasarkan pencatatan pada timbulnya hak dan kewajiban suatu entitas. Dengan dasar ini, yayasan juga nantinya akan mencatat beban ATK melalui jurnal penyesuaian.
tetapi benar-benar sesuai dengan ATK yang dipakainya. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari, Yayasan mengadakan kegiatan pertemuan UKM 1 yang menghabiskan dana sebesar 3 juta rupiah dengan jurnal sebagai berikut. Belanja kegiatan dana terikat sebesar 3 juta rupiah, pada kas sebesar 3 juta rupiah. Kegiatan pertemuan UKM 1 tersebut dibiayai dengan dana terikat, sehingga yayasan mencatat transaksi tersebut dengan mendebit belanja kegiatan dana terikat dan mengkreditkan kas sebesar 3 juta rupiah. Lalu, pada tanggal 31 Januari, diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah 9 juta rupiah. Jurnalnya adalah komputer sebesar 9 juta rupiah pada pendapatan sumbangan sebesar 9 juta rupiah. Berbeda dengan basis kas yang berfokus pada arus masuk atau kas keluar, penggunaan basis kas akrual berfokus pada peristiwa atau event yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi suatu entitas. Penerimaan sumbangan berupa 2 unit komputer menimbulkan hak yayasan atas komputer tersebut, sehingga yayasan akan mencatat penerimaan tersebut dengan mendebit komputer dan mengkreditkan pendapatan sumbangan sebesar nilai wajar dari komputer tersebut. Setelah kegiatan penjurnalan telah diselesaikan, yayasan akan membuat neraca. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat. Komponen pertama dalam neraca yaitu aktiva, yang termasuk dalam golongan aktiva yakni kas sebesar Rp50.500.000 untuk dana tidak terikat, sedangkan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar Rp15.500.000 untuk dana tidak terikat, dan ada perlengkapan ATK sebesar Rp2 juta pada dana tidak terikat. Lalu komputer sebesar 9 juta untuk dana tidak terikat, dan kendaraan sebesar 10 juta untuk dana tidak terikat. Sehingga total untuk aktiva tetap sebesar Rp86.500.000 untuk dana tidak terikat dan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Selanjutnya, komponen kedua yakni kewajiban dan ekuitas dana. Utang bank pada dana terikat sebesar Rp50 juta. Berikutnya ada ekuitas dana sebesar Rp36.500.000 untuk dana tidak terikat dan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Sehingga diperoleh total kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp86.500.000 untuk dana tidak terikat dan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Selanjutnya akan dilakukan laporan aktivitas. Seperti pada neraca, ekuitas dana pada laporan aktivitas diklasifikasikan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat. Laporan aktivitas ini terdiri atas pendapatan dan belanja-belanja yang dilakukan oleh yayasan. Pendapatan yayasan sebesar Rp30 juta untuk dana tidak terikat dan Rp52 juta untuk dana terikat. Dengan beban gaji sebesar Rp9 juta untuk dana tidak terikat, belanja kegiatan untuk dana terikat sebesar Rp7.500.000, sehingga menghasilkan surplus dana tidak terikat sebesar Rp28 juta dan surplus dana terikat sebesar Rp44.500.000. Tidak terdapat transfer masukan dan transfer pengeluaran, sehingga menghasilkan penambahan ekuitas dana sebesar Rp28 juta untuk dana tidak terikat dan Rp44.500.000 untuk dana terikat.
Lalu akan dilakukan penentuan saldo akhir terhadap ekuitas dana, baik dana terikat maupun dana tidak terikat. Diketahui saldo awal dana tidak terikat sebesar 10 juta rupiah yang akan dikurangi dengan beban yang masih harus dibayarkan sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga menghasilkan jumlah sebesar 8.500.000 rupiah yang kemudian dijumlahkan dengan penambahan ekuitas dana sebesar 28 juta rupiah, yang pada akhirnya menghasilkan saldo akhir dana tidak terikat sebesar 36.500.000 rupiah. Sedangkan untuk saldo awal dana terikat sebesar 15 juta rupiah akan ditambahkan dengan penambahan ekuitas dana sebesar 44.500.000 rupiah yang menghasilkan saldo akhir dana terikat sebesar 59.500.000 rupiah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy untuk membahas berdasarkan basis kas modifikasi. Pada tanggal 5 Januari, diterima bantuan dari pemerintah sebesar 70 juta rupiah dengan syarat penggunaan 60% untuk kegiatan pelatihan bagi UKM dan pembentukan jaringan UKM. Jurnalnya adalah kas sebesar 70 juta rupiah pada pendapatan dana terikat sebesar 42 juta rupiah dan pendapatan dana tidak terikat sebesar 28 juta rupiah. Pencatatan transaksi ini tidak berbeda dengan pencatatan kedua basis yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dengan mendebitkan kas sebesar 70 juta, mengkreditkan pendapatan dana terikat sebesar 42 juta rupiah, dan pendapatan dana tidak terikat sebesar 28 juta rupiah. Lalu pada tanggal 6 Januari, diterima sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Depok sebesar 8 juta rupiah untuk pembangunan jaringan UKM dengan jurnal sebagai berikut. Kas sebesar 8 juta rupiah pada pendapatan dana terikat sebesar 8 juta rupiah. Sama dengan pencatatan dengan basis kas dan basis akrual, yayasan mendebit kas dan mengkreditkan pendapatan dana terikat sebesar 8 juta rupiah. Tanggal 7 Januari, dibayarkan gaji staf dan karyawan sebesar 9 juta rupiah, dengan jurnal sebagai berikut. Belanja gaji dana tidak terikat sebesar 9 juta rupiah pada kas sebesar 9 juta rupiah. Yayasan mencatat transaksi ini dengan mendebitkan belanja gaji dana tidak terikat
dan mengkreditkan kas sebesar 9 juta rupiah. Lalu pada tanggal 11 Januari, yayasan mengadakan seminar kewirausahaan di Hotel Aneka Wiyata, menghasilkan dana sebesar Rp4.500.000 dengan jurnal sebagai berikut. Belanja kegiatan dana terikat sebesar Rp4.500.000 pada kas sebesar Rp4.500.000. Pencatatan dilakukan sama dengan pencatatan dalam basis kas dan basis akrual, yaitu dengan mendebitkan belanja kegiatan dana terikat dan mengkreditkan sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari, diterima uang pendaftaran dari peserta seminar kewirausahaan sebesar Rp2 juta. Jurnalnya adalah kas sebesar Rp2 juta pada pendapatan dana terikat Rp2 juta. Yayasan mengakui pendapatan bagi dana terikat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan pendapatan dana terikat sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 13 Januari, yayasan membeli sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai Rp10 juta. Transaksi ini untuk dana tidak terikat. Jurnalnya adalah belanja kendaraan sebesar Rp10 juta pada kas sebesar Rp10 juta. Lalu kendaraan sebesar Rp10 juta pada ekuitas dana diinvestasikan pada aktiva tetap sebesar Rp10 juta. Pencatatan belanja dilakukan sama dengan pencatatan belanja pada basis kas. Selain mencatat belanja, yayasan juga mengakui aktiva yang dibelinya sebagai konsekuensi atas tuntutan yang muncul dari fokus pengukuran jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan mendebitkan kendaraan dan mengkreditkan ekuitas dana diinvestasikan pada aktiva tetap. Jurnal kedua ini disebut sebagai jurnal corollary. Pada tanggal 15 Januari, dibayarkan biaya sewa gedung sebagai sekretariat yayasan untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp15 juta. Jurnalnya adalah belanja sewa dana tidak terikat sebesar Rp15 juta pada kas Rp15 juta. Sama halnya dengan basis kas, pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mendebit belanja sewa dana tidak terikat dan mengkreditkan kas sebesar Rp15 juta. Lalu, pada tanggal 20 Januari, diterima uang pinjaman dari bank sebesar Rp50 juta yang akan jatuh tempo pada bulan Juni tahun depan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp50 juta pada pendapatan dana tidak terikat sebesar Rp50 juta. Lalu, ekuitas dana dicadangkan untuk utang dana tidak terikat sebesar Rp50 juta pada utang bank Rp50 juta. Selain pencatatan pendapatan dana tidak terikat, yayasan juga akan mencatat jurnal yang kedua untuk mengakui utang yang diperoleh. Pengakuan utang ini dilakukan dengan mendebit akun ekuitas dana dicadangkan untuk utang dana tidak terikat dan mengkreditkan utang bank sebesar Rp50 juta.
Pada tanggal 23 Januari, dibayarkan tagihan listrik, air, dan telepon untuk bulan Desember tahun lalu sebesar Rp1.500.000. Jurnalnya adalah belanja listrik, air, telepon, dana tidak terikat sebesar Rp1.500.000 pada kas sebesar Rp1.500.000. Pencatatan belanja listrik, air, dan telepon dana tidak terikat itu tidak berbeda dengan pencatatan yang dilakukan pada basis kas, yakni mendebitkan belanja listrik, air, dan telepon dana tidak terikat dan mengkreditkan kas sebesar Rp1.500.000. Lalu pada tanggal 25 Januari, dibeli alat tulis kantor atau ATK sebagai perlengkapan sekretariat yayasan untuk 6 bulan ke depan senilai Rp2 juta. Jurnalnya adalah belanja ATK dana tidak terikat sebesar Rp2 juta pada kas sebesar Rp2 juta. Pencatatan belanja alat tulis kantor atau ATK dana tidak terikat itu tidak berbeda dengan pencatatan yang dilakukan dalam basis kas, yaitu dengan mendebitkan akun belanja ATK dana tidak terikat dan mengkreditkan akun kas. Pada tanggal 30 Januari, perusahaan mengadakan kegiatan pertemuan UKM 1 yang menghabiskan dana sebesar Rp3 juta. Jurnalnya adalah belanja kegiatan dana terikat sebesar Rp3 juta pada kas sebesar Rp3 juta. Pengeluaran untuk kegiatan pertemuan UKM 1 dicatat dengan mendebitkan belanja kegiatan dana terikat dan mengkreditkan kas sebesar Rp3 juta. Lalu, pada tanggal 31 Januari, diterima sumbangan berupa 2 unit komputer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai wajar dari kedua komputer tersebut adalah Rp9 juta. Jurnal yang ditulis adalah sebagai berikut. Komputer sebesar Rp9 juta pada ekuitas dana diinvestasikan pada aktiva tetap dana tidak terikat sebesar Rp9 juta. Berbeda dengan basis kas murni, basis kas modifikasi memungkinkan pengakuan transaksi yang tidak melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. Seperti halnya transaksi ini, yayasan dapat mengakui komputer dan mengkreditkan ekuitas dana diinvestasikan pada aktiva tetap dana tidak terikat sebesar Rp9 juta. Setelah kegiatan penjurnalan telah diselesaikan, yayasan akan membuat neraca. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat. Komponen pertama dalam neraca yakni aktiva, yang termasuk dalam golongan aktiva yakni kas sebesar Rp50.500.000 untuk dana tidak terikat, sedangkan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Lalu ada komputer sebesar Rp9 juta untuk dana tidak terikat, dan kendaraan sebesar Rp10 juta untuk dana tidak terikat. Sehingga total untuk aktiva tetap sebesar Rp69.500.000 untuk dana tidak terikat dan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Selanjutnya, komponen kedua yakni kewajiban dan ekuitas dana. Utang bank pada dana terikat sebesar Rp50 juta. Berikutnya, ada ekuitas dana sebesar Rp50.500.000 untuk dana tidak terikat dan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Lalu, diinvestasikan pada aktiva tetap sebesar Rp19.500.000 untuk dana terikat, yang selanjutnya dikurangi untuk dicadangkan pada utang sebesar Rp50 juta pada dana tidak terikat. Sehingga diperoleh total kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp69.500.000 untuk dana tidak terikat
dan Rp59.500.000 untuk dana terikat. Selanjutnya akan dilakukan laporan aktivitas. Seperti pada neraca, ekuitas dana pada laporan aktivitas diklasifikasikan menjadi dana terikat dan dana tidak terikat. Laporan aktivitas ini terdiri atas pendapatan dan belanja-belanja yang dilakukan oleh yayasan. Pendapatan yayasan sebesar Rp78 juta untuk dana tidak terikat dan Rp52 juta untuk dana terikat. Belanja gaji sebesar Rp9 juta untuk dana tidak terikat. Belanja kendaraan sebesar Rp10 juta untuk dana tidak terikat. Belanja sewa gedung sebesar Rp15 juta untuk dana tidak terikat. Belanja listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.500.000 untuk dana tidak terikat. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp2 juta untuk dana tidak terikat. Dan belanja kegiatan sebesar Rp7.500.000 untuk dana terikat. Sehingga menghasilkan surplus dana tidak terikat sebesar Rp40.500.000 dan surplus dana terikat sebesar Rp44.500.000. Tidak terdapat transfer masukan dan transfer pengeluaran, sehingga menghasilkan penambahan ekuitas dana sebesar Rp40.500.000 untuk dana terikat dan Rp44.500.000 untuk dana terikat. Lalu akan dilakukan penentuan saldo akhir terhadap ekuitas dana, baik dana terikat maupun dana tidak terikat. Diketahui saldo awal dana terikat sebesar Rp10 juta, lalu dijumlahkan dengan penambahan ekuitas dana sebesar Rp40.500.000. Menghasilkan Rp50.500.000, yang kemudian akan diinvestasikan pada aktiva tetap sebesar Rp19 juta dan dicadangkan untuk utang sebesar Rp50 juta, yang pada akhirnya menghasilkan saldo akhir dana tidak terikat sebesar Rp19.500.000. Sedangkan untuk saldo awal dana terikat sebesar Rp15 juta akan ditambahkan dengan penambahan ekuitas dana sebesar Rp44.500.000 yang menghasilkan saldo akhir dana terikat sebesar Rp59.500.000. Demikian presentasi dari kami tentang siklus akuntansi sektor publik. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.